Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, ini sebenarnya tidak akan membahas soal ini ya karena sering sekali lewat di beranda ini masalah polemik donasi antara Pak Agus dengan Teh Nopi. Baik, di sini saya sifatnya netral, tidak memihak kepada siapapun baik Teknopi ataupun Pak Agus. Ya, pertama dari segi kemanusiaan tetap yang namanya penyiraman air keras atau melukai itu tetap tidak dibenarkan kalau dilihat dari segi undang-undang. Antara sakit hati dengan melukai fisik memang itu dua hal yang berbeda. Kalau sakit hati memang tidak bisa diproses secara hukum selama tidak eh, berhubungan dengan pencemaran nama baik. Nah ini awal mula yang saya lihat di berita yang sering lewat terjadi penyiraman air keras karena merasa si pelaku itu merasa sakit hati karena sudah ditegur oleh eh, Pak Agus ya, Pak Agus, Mas Agus ya, Pak Agus lah. Ini karyawan baru ini merasa sakit hati oleh Pak Agus, makanya terjadilah penyiraman air keras. Menurut informasi yang saya dapat juga memang banyak karyawan yang tidak betah karena perilaku Agus. Itu urusan lain lah ya, karena di sini yang akan saya bahas adalah donasinya. Nah, ini pandangan saya, silakan kalau misalnya tidak setuju ya. Ini dari perspektif hukum, apakah Mas Agus itu bisa dipidana hanya karena menyalahgunakan anggaran, misalkan yang tadinya orang itu berdonasi ternyata dipakai dengan yang Pak untuk urusan yang lain. Dari segi kepemilikan, ketika orang sudah mendonasikan uangnya kepada Pak Agus itu mutlak milik Pak Agus terlepas itu mau dipakai apapun ya. Ini bukan penipuan karena ini real terjadi penyiraman air keras dan membutuhkan pengobatan. Kalau penipuan ini tidak termasuk karena real terjadi apa tindak pidana yang namanya penyiraman air keras sehingga Pak Agus ini membutuhkan uang untuk berobat. Ini awal mulanya open donasi. Nah, bagaimana dengan Teknopi? Nah, ini yang meng-up juga Teknopi podcast sana, podcast ini untuk menggalang dana. Nah, menurut informasi yang saya dapatkan setelah, nah itu di podcastnya Densu, di Pak Densu ya, Denny Sumargo. Nah, disitulah awal mula eh, awal mula menggalang dana donasi untuk pengobatan Pak Agus. Di situ pas saya ditonton memang donasi yang donasi itu lewat rekening yayasan juga lewat rekening Pak Agus. Nah, dari mana awal masalah timbul ya ketika Teknopi tahu bahwa ternyata donasi itu bukan 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 maksudnya bukan hanya untuk berobat mata. Ternyata itu sudah ada pengiriman ke sana ke sini ke rekening keluarganya. Itu yang disesalkan oleh Teknopi. Dari segi moral ya,
Teh Nopi merasa ini punya tanggung jawab karena Teh Nopi yang meng-up kasus Pak Agus untuk menggalang dana. Ketika tidak digunakan sebagaimana mestinya, nah di situ Teh Nopi merasa ada beban moral ya. Ketika ya tentu Teh Nopi kecewa ketika sudah pas mengetahui ternyata uang donasi yang didapat bukan hanya untuk berobat mata. Nah ini masalah BPJS itu sebenarnya sudah dibahas kenapa pakai BPJS menurut Pak Agus karena awalnya belum ada donasi, makanya untuk sementara pakai BPJS itu sudah diklarifikasi ya. Nah, Teh Nopi merasa kecewa ketika donasi itu buat bayar utang, buat dikirim ke keluarganya. Sementara Pak Agus masih membutuhkan uang untuk berobat. Nah, ini yang saya pahami Teh Nopi. Jadi begini, silahkan uang itu dipakai sisanya karena memang donasi itu hak Pak Agus mutlak ya. Kalau misalkan sudah berobat, syukur-syukur misalkan sudah sembuh total, tapi kalau untuk penglihatan itu sudah ada konfirmasi bahwa itu tidak akan sembuh seperti semula. Baiklah kalau misalkan masalah sembuh atau tidak, melihat atau tidak, setidaknya luka bakar luka bakarnya itu sudah sehat atau sudah minimal sudah sembuh lah, sudah dinyatakan sembuh, tidak ada lagi apa-apa. Kalau misalkan tidak mau ada tindak lanjut untuk pengobatan lebih jauh, dirasa cukup. Nah, menurut Tuhan silahkan itu mau dipakai apa. Kalau pengobatannya sudah dianggap selesai. Nah, itu memang Pak Agus itu tidak bisa dituntut secara hukum kalau misalkan dipakai untuk yang lain-lain. Tapi yang berhak mencabut itu uang atau donasi ya donatur ya, bukan Tenopi. Kalau Tenopi tidak punya wewenang untuk mencabut itu donasi. Kalau misalkan donatur ya sudah kasih aja, yaitu Tenopi tidak bisa berbuat apa-apa lagi kecuali donaturnya minta untuk dikembalikan karena tidak sesuai dengan peruntukannya, baru bisa dituntut ke Pak Agus karena niat awalnya memang untuk mengobati Pak Agus sampai sembuh begitu. Dari segi hukum ya Pak Agus tidak bisa dituntut karena itu hak, tapi juga Teknopi punya beban moral juga. Kalau misalkan dipakai untuk yang lain-lain itu seolah-olah seperti rezeki ya memang rezeki nomplok, tiba-tiba dapat uang 1,5 M itu yang saya dapatkan informasinya. Ya gimana? Niat Teknopi bagus ya, bagus ingin mengawal Pak Agus sampai sembuh. Teknopi apakah berhak menarik? Sebenarnya berhak atau tidak saya tidak bisa menilai lah. Yang jelas Teknopi bukan menarik tapi apa memantau saja uangnya kemana, karena itu juga awalnya dari Teknopi juga ya, punya beban moral juga itu Teknopi. Ya mudah-mudahan ini tidak berlarut-larut. Ini Pak Agus malah ingin menuntut Teknopi karena uangnya diambil lagi. Ini dari perspektif hukum memang itu milik Agus kalau masuk ya, kalau yang masuk ke rekening Pak Agus ya. Uang yang sudah masuk ke rekening Agus ya dipantau saja seharusnya ya. Tapi kan kenyataannya tidak digunakan untuk yang semestinya. Seharusnya sekarang pun itu berobat jalan. Ini malah menuntut Teknopi agar itu masalah uang. Jadi inilah bagi Teknopi ya gimana ya. Saya tidak donasi karena ya saya tidak menonton juga podcastnya. Sekarang baru saya lihat podcastnya karena pas ada polemik. Jadi pandangan saya ya Pak Agus itu ya disebut salah sepenuhnya tidak, sebenarnya juga tidak karena ya uang donasi memang milik Pak Agus, tapi kan niat
donatur itu untuk digunakan berobat. Kalau digunakan untuk yang lain, mungkin ada juga donatur yang kurang setuju karena niatnya untuk kesembuhan matanya Pak Agus. Teknopi juga itu berhak memantau karena awalnya juga dari Teknopi podcast sana podcast ini untuk menggalang dana. Bagus sebenarnya niat Teknopi, tapi sekarang malah jadi polemik. Mudah-mudahan ini cepat selesai, tidak berlarut-larut, apalagi ini berurusan dengan orang yang sakit. Ini juga dari segi mental juga itu tidak baik, apalagi bagi yang sakit. Mudah-mudahan ini cepat selesai lah. Itulah pandangan saya lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.